Ini sebelum kita vaksin, kita mau kasih obat cacing dulu. Ini obat cacingnya. Digigit ya tangannya? Udah. Virus corona katanya. Bisa ketular nggak, Dok? Hai, assalamualaikum guys. Udah tahu dong kalau Babe dan Vanilla akhirnya punya anak. Gue kasih nama Bava. Babe Vanilla, atau karena gue orang Sunda, si bapak karena kebetulan jantan juga. Dan sekarang saatnya dikasih obat cacing dan juga vaksin oleh Dr. Roy. Oke, sambil kita berkenalan ya, Bava. Aduh, lucu banget. Yuk, let's go. Ini dia untuk hari ini. Kita akan jenguk si bapak, anaknya Babe dan Vanilla. Vanilla, halo. Ini ibunya masih manja aja. Iya banget. Iya. Si bapak juga udah gede banget ya, sehat ya? Sehat, Pak. Vaksin udah kan ya, Dok ya? Belum. Ini baru mau vaksin. Belum dua bulan. Jadi ini sebelum kita vaksin, kita mau kasih obat cacing dulu. Oh, jadi urutannya adalah kita itu obat cacing dulu. Baru waktu usia 2 bulan pas kita kasih vaksinnya. Oke, vaksin pertama. Oke. Jadi seminggu lagi baru vaksin. Ini sekarang kita kasih obat cacing. Oke. Sehat ini kan dulu kemarin ada jamur di sini. Iya, betul. Udah sembuh. Alhamdulillah. Udah nggak ada jamurnya lagi. Alhamdulillah. Ini untuk kucing bengal dan untuk anak kucing santai banget ya. Iya benar. Jadi sebelumnya kita timbang dulu. Iya. Ini arahnya tuh ada warna-warna gold gitu ya? Iya, jadi ini ciri-cirinya kucing bengal ya. Dia punya kayak ada glitternya gitu, Pak, Iya, di betul, bulunya. betul. Ini berarti ini asli kucing bengal. Iyalah, Dok. Siap. Oh, mati lagi dia. Ya. Oke. Beratnya adalah 0,65. Berarti 650 gram. Iya. Nih 0,65. Dapat 650 gram. Oke. Sayangku. Halo. Bapak, aku baru merhatiin muka kamu loh. Kita siapin obat cacingnya. Kita akan kasih obat cacing ya. Oke, obat cacing buat kucing itu sama buat anjing sama buat manusia gitu beda? Beda, jadi di obat cacing di kucing itu lengkap, dia lebih lengkap. Itu isinya praziquantel, pirantel, pamuat. Jadi bagusnya itu soalnya kan kucing sering makan daging ya. Kita kasih ada dagingnya gitu. Jadi takutnya ada cacing pitanya. Oke. Cacing pitanya itu yang bikin beda. Gak apa-apa nak. Nih, Vanilla. Nih anaknya Babe nih. Halo Mas Ade. Ini sudah si bapak namanya. Sudah besar. Tunggu tayangannya nanti. Bapak, aku mau makan obat cacing. Kok kelebihan dosis gimana, Dok? Kalau kelebihan dosis ya takutnya dia merespon overdosis. Jadi bisa muntah-muntah, bisa diare gitu. Kasihan si Vanilla udah lama nggak dilepas. Oke, guys, kita akan kasih obat cacing untuk si bapak ya. Setelah itu seminggu kemudian baru kita kasih vaksin pertama. Kalau kucing yang lain anak-anaknya udah ya? Udah. Kemarin. Jadi cara ngasih obat cacing ke kucing yang jinak bisa langsung pakai tangan gini ya. Ini obat cacingnya. Pinter. Duh, agak horor dia ternyata. Harus dipegang berarti di cutter. Harus pakai sarung tangannya, Dok. Harusnya sih enggak ya? Bisa enggak juga ya? Bisa enggak juga. Ya, standarnya harus pakai. Iya. Nyam. Belum. Udah. Tanganku gigit. Digigit ya tangannya? Udah. Ya, alhamdulillah ya udah masuk obat cacingnya. Jadi kita
kita lihat, kita pantau kalau dia diare Ya. gitu. Kita lihat lagi. Semoga aja sih negatif ya cacingnya, tapi ini buat pencegahan sampai 3 bulan ke depan. Jadi biar aman, kasih obat cacing dulu, habis itu kita baru kasih vaksin. Kita mau ngasih si bapak vaksin ya, ini dok. Ya benar, vaksin. Jadi kita harus cek vaksin kucing, harus kita berikan vaksin itu kita harus cek kesehatannya dulu. Jadi kita benar-benar pastikan kucingnya itu sehat. Jadi sebaiknya sebelum kita berikan vaksin, jadi kita berikan obat cacing dulu sebelumnya. Dan umurnya dia ini kan 2 bulan ya mas? 2 bulan. 2 bulan. Jadi kita berikan vaksin pertama ke kucing itu sebaiknya 3 minggu atau 4 minggu. 4 minggu. Umur 3 minggu atau 4 minggu atau 2 bulan. Jadi kita habis ini kita mau cek periksa kesehatannya Bava, mulai dari ada kutunya tidak atau kesehatannya kayak gimana gitu. Jadi baiknya sih dia terhindar dari semua jenis penyakit. Kemarin jamurnya tuh di sini, di atas sini, tapi alhamdulillah udah sembuh, udah nggak ada jamurnya lagi. Cek anusnya juga bersih. Anusnya bersih ya, tandanya nggak ada mencret dia. Terus mulutnya bagus ya, nggak ada lesio di mulutnya. Mukosanya juga pink. Bagus, nggak ada lesio di mulutnya. Aduh. Ini sehat ya, matanya bagus, hidungnya bersih, jadi nggak ada pilek dan sakit. Jadi ini sehat. Jadi kita berani buat vaksin. Tapi kita harus cek dulu suhunya. Kayak gini-gini kita nggak bisa ngecek suhu kucing dengan pegang-pegang ini, nggak bisa. Jadi bagusnya tetap kita pakai temperatur. Ini nggak usah dimasukin. Dok, buat ngecek suhu kucing itu bisa di anu saja apa di ketiak? Bagusnya sih di anu saja, tapi kalau emang dia susah di ketiak, ya kucing ini agak nggak ini ya, apa hasilnya? Nggak terlalu akurat gitu. Jadi emang ini temperatur buat anus. Bava. Nah, 39,1 ini suhu normal ya. 39,1 ini suhu normal. Jadi kalau dia demam, dia itu suhunya di atas 39,3. Kalau kecil bisa sampai di atas 39,5. Itu jadi dia nggak demam ya. Jadi ini sehat. Suhu normalnya kucing itu sekitar 38 sampai 39,5. Itu normalnya kucing. Biasanya kalau kita mau vaksin, suhunya dia di atas 39,3, mending kita biarin dulu, takutnya dia stres karena perjalanan atau apa, kita diamin dulu. Kalau suhunya dia turun berarti dia emang karena stres perjalanan. Tapi kalau suhunya dia stabil segitu, masih di atas normal, berarti dia demam. Jadi sebaiknya kita tunda vaksinnya, kita lihat sampai dia sehat gitu. Jangan loncat. Orang-orang bisa nyebutnya triket ya, Triket. pertama itu. Jadi isinya itu vaksin. Yang pertama rhinotracheotis virus, terus yang kedua panleukopenia, terus yang ketiga itu calicivirus. Jadi tiga virus ini emang sangat rentan ya di kucing. Jadi kita harus berikan dia di umur 2 bulan agar dia aman gitu. Apalagi buat kucing-kucing kecil, dia itu bisa sampai membunuh. Gitu. Jadi apalagi kalau kucing-kucing kecil gini kan dia lemah ya, emang sakit gitu. Baiknya kita vaksin sesuai jadwalnya mereka. Dok, jenis vaksin yang dipakai untuk kucing sama untuk hewan lain sama nggak sih? Beda-beda. Jadi jangan sembarang kita vaksin hewan dengan vaksin yang sama ya.
itu beda-beda. Jadi jenis vaksin buat kucing, buat anjing itu beda-beda. Jadi sebaiknya konsultasikan ke Dokter ya? dokter untuk vaksin hewan-hewan kesayangan kalian. Tuh. Dok, biasanya efek vaksinnya itu gimana sih dok? Nah, efek vaksin itu bisa emang dia ntar bakal diare, Muntah, ada muntah, terus nggak mau makan ya dok? nggak ada mau makannya berkurang, tapi Ya. jangan sampai nggak mau makan banget ya. Makannya nafsu makannya berkurang, terus bisa kemudian dia akan demam. Itu wajar, jadi kayak kita vaksin aja. Habis kita vaksin kan, apalagi kita ya, kita bisa ngerasain pusing ya. Kalau kucing kan dia nggak bisa ngomong ya, aduh pusing gitu, nggak bisa kan. Minimal berapa hari dok? Jangan dimandiin, terus 2 jangan minggu disatuin bagusnya sama ya. kucing lain. Bagusnya 2 minggu, jangan dimandiin dulu biar dia nggak stres. Jadi vaksin yang diberikan tuh optimal. Udah nggak ada jamur ya? Aman. Oh, baik. Baik ya. Anak pinter. Dah. Baik. Nah kalau habis vaksin, misalkan disatuin sama ibunya, nggak apa-apa dok? Apa mending dipisah dulu? Nggak apa-apa sih. Kan ibunya ini juga sehat ya, nggak ada yang sakit. Jadi Riwayat vaksinnya juga lengkap sih. iya, jadi digabung aja nggak masalah. Nah, kalau kita pisah malah dia stres, malah Ya. takutnya nggak bagus itu hasil vaksinnya. Iya. Kan sebenarnya kenapa kita harus vaksin waktu keadaan sehat? Itu karena tubuh kita biar membentuk antibodi dari virus yang diremahkan tuh, Iya. yang masuk ke tubuh kita itu. Jadi biar antibodi tubuh kita itu membentuk dengan maksimal gitu. Kalau semua ada penyakit lain nih, waktu kita divaksin kita lagi ada penyakit lain, Iya. jadi malah antibodi kita lebih ke membentuk yang penyakit lain itu takutnya. Jadi yang vaksin kita masukkan itu enggak berfungsi membentuk antibodi, takutnya seperti itu. Nah ini kan lagi sehat nih, jadi aman. Dok, itu vaksinnya berapa kali sih? Vaksinnya ini nanti kita ulang sebulan kemudian. Ya pertama sebulan kemudian, habis itu bisa kita ulang tiap tahunnya, kita harus ulang gitu. Jadi kalau kalau setiap tahunnya udah diulang, biasanya itu antibiotiknya udah bagus. Jadi aman dari penyakit 3 tadi. Nah habis vaksin pertama lanjut ke vaksin kedua. Ya. Nah vaksin kedua itu namanya apa dok? Vaksin kedua itu ada tambahan lagi. Tambahan lagi. Ya jadi vaksin yang sebulan kemudian lagi itu ada tambahan 1 bakteri lagi yang masuk. Iya. Itu chlamydia. Chlamydia. Jadi selain dari 3 virus itu ada 1 chlamydia. Chlamydia itu penyakitnya juga fatal ya dia. Jadi ke mata gitu penyakitnya itu. Oh. Ke mata, terus matanya bisa membengkak, nggak bisa. Sampai buta ya dok? Iya, jadi kalau chlamydia juga bukan cuma ke kucing sebenarnya, ke burung juga ada chlamydia. Jadi wajib dikasihkan vaksin, jadi aman tubuhnya dia ntar. Nah kalau misalkan kucing nih dok, kan sekarang kan lagi zamannya virus corona katanya. Ya, Nah bisa ketular nggak dok buat si kucing ini? bisa. Bisa. Iya, jadi bang udah ada beberapa kucing yang sakit ya, kasusnya itu pilek gitu-gitu sama kayak orang. Dan itu di swab menggunakan PCR dari COVID ternyata positif. Oh. Sama. Dan emang udah beberapa kasus ya di kebun binatang pun ada hewan-hewan karnivora itu yang juga terkena COVID. Jadi kita harus benar-benar perhatikan kesehatan kucing kita. Kalau kita COVID, sebaiknya kita jangan pegang-pegang peliharaan kita gitu. Sekarang COVID udah mulai mutasi kemana-mana nih sebenarnya. Ada juga kemarin terakhir tuh ke rusa pun bisa. Oh ke rusa? Iya, jadinya bener-bener kayak udah gampang tertular ke hewan-hewan yang lain. Jadi sebaiknya kalau emang kita COVID, kita sadar diri lah, jangan kita megang-megang hewan peliharaan kita. Jadi kita
harus jaga jarak juga. Selain ke manusia, ke hewan peliharaan kita pun harus jaga jarak gitu. Jadi aman. Hewannya perlu pakai masker nggak dok? Agak susah ya sebenarnya kalau hewannya pakai masker. Nah, kalau misalkan ada nih kucing yang kena virus corona, Dok. Nah, itu bisa nularin lagi ke orang nggak, Dok? Sama ini belum ada ya. Oh, belum ada kasus dari hewan ke manusia. Jadi yang paling banyak itu tertular tuh dari manusia ke hewan gitu. Dan emang biasanya kalau di kebun binatang ini kenapa hewannya bisa kena? Biasanya karena kipernya yang ada yang positif gitu. Yang sakit, ya, Dok. Di rumah orang-orang pun juga kayak gitu. Kasus-kasusnya di perumahan orang itu biasanya ownernya itu dia lagi kena COVID, hewannya pun bisa kena. Kucing, anjing pun udah ada kasusnya. Oh, anjing juga udah ada. Kalau dari hewan ke hewan ada, misalnya dari hewan A ke hewan B gitu dong. Ada. Jadi kemungkinan bisa juga kalau ke hewan, soalnya kan interaksi antara hewan ke hewan, apalagi yang satu kandang itu mereka deket ya. Apalagi kayak kucing-kucingan kayak gini, mereka bisa saling jilat, bisa saling grooming gitu. Jadi ketularnya bisa tertular mereka gitu. Doain ya, mudah-mudahan Bavanya sehat dan segera menjadi bava-bava alias bapak-bapak alias punya keturunan. Oke deh, ayo dong. Makanya subscribe. Kenapa? Karena gue tuh lagi rajin banget bikin video perkembangan binatang-binatang yang ada di The Hakims. Oke? Thank you. Ketemu di episode berikut. Bye-bye. Assalamualaikum.